Kenali 7 tanda bahwa Anda terpanggil menjadi hamba Tuhan. Shalom, jumpa lagi dengan saya James Pangau di Go Gospel Indonesia. Apakah Anda ingin menjadi seorang pendeta? Itu tentu suatu pekerjaan yang sangat mulia dan sangat baik. Tetapi sebelum melangkah ke arah sana, lebih baik Anda ikuti dulu, pelajari dulu apa tanda-tanda seseorang dipanggil Tuhan menjadi seorang hamba Tuhan atau pendeta. Setidaknya ada 7 ciri seseorang sebagai tanda dia dipanggil Tuhan menjadi hamba Tuhan full time. Full time itu dalam arti dia melayani Tuhan sepenuh waktu. 24 jam dia melayani Tuhan, dia hidup semata-mata dari pelayanan pekerjaan Tuhan. Ada pendeta yang sambil bekerja, tetapi yang akan dibahas hari ini adalah hamba Tuhan yang full time, yang berani mengorbankan segala-galanya demi sebuah pekerjaan, yaitu pekerjaan Tuhan. Jika Anda mendapati 1 atau 2 ciri tanda ini yang Anda alami, kemungkinan besar Anda dipanggil menjadi seorang hamba Tuhan. Dan kalau Allah panggil jadi hamba Tuhan, jangan sekali-kali menolak. Karena Tuhan akan kejar Anda sampai dimanapun. Ingat Nabi Yunus yang lari dari panggilan Tuhan, dan dia dikejar oleh Tuhan sampai ke dasar laut karena dia ditelan oleh ikan besar. Dalam Yeremia pasal 1 ayat 5 dikatakan, sebelum aku, ini Tuhan yang berfirman ya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguruskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi, sebelum kita ada dalam kandungan ibu kita, Tuhan sudah mengenal. Waduh, ini sangat susah untuk dimengerti dan dipahami, tapi itulah firman Tuhan. Sebelum kita dikandung oleh ibu kita, sebelum kita dilahirkan, Tuhan sudah pilih. Jadi tidak ada yang kebetulan orang yang jadi hamba Tuhan, meskipun datang dari berbagai latar belakang dan cara yang berbeda-beda, tetapi ternyata Tuhan sudah pilih, Tuhan sudah tetapkan si A, si B, si C menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, menjadi pendeta, menjadi penginjil, menjadi gembala sidang, dan sebagainya. Jadi apakah 7 tanda yang menjadi ciri panggilan Tuhan kepada seseorang? Pertama, memang ingin menjadi hamba Tuhan sejak kecil. Jadi sejak kecil sudah ada kerinduan untuk menjadi hamba Tuhan. Tuhan menaruh kerinduan untuk menjadi hambanya memang sejak kecil. Itu adalah tanda bahwa orang tersebut mendapat panggilan Tuhan. Contoh adalah Samuel, sejak kecil sudah melayani di rumah Tuhan dalam pengasuhan Imam Eli. 1 Samuel 2 ayat 26 berkata, tapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Samuel kemudian menjadi seorang nabi di Israel, dan dialah yang melantik 2 raja di Israel, yakni Saul dan Daud. Itu pertama. Ada juga dengan cara yang lain, yaitu seseorang merasa terbeban melihat jiwa-jiwa yang hilang. Itu nomor 2. Jika Anda merasa terbeban untuk melayani jiwa-jiwa yang hilang, itu tanda Anda dipanggil Tuhan secara full time. Ciri-cirinya biasanya mereka merasa berdosa kalau tidak memberitakan Injil. Itu ada ciri-ciri orang, kalau dia nggak beritakan Injil, dia seperti merasa sangat bersalah. Lalu mereka tidak keberatan untuk meninggalkan segalanya demi pemberitaan Injil. Mereka juga tidak takut kalau dihina,
dibully, dikucilkan, asalkan mereka dapat memberitakan Injil. Tidak ada yang bisa menahan ini. Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 9 ayat 16 berkata, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegangkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Nah, kalau Anda merasa seperti ini, merasa terpanggil untuk memberitakan Injil, itu tanda Anda dipanggil Tuhan untuk pergi memberitakan Injil. Jangan ditahan-tahan. Itu Anda dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan secara full time, bukan part time. Bukan Anda berbisnis lalu juga melayani Tuhan. Itu ada bidang lain. Tetapi ini adalah melayani Tuhan secara full time. Dan ketiga, mendapat mimpi. Kadang-kala orang juga merasa terpanggil jadi hamba Tuhan ketika dia mendapat mimpi. Di dalam Bilangan 12 ayat 6 dikatakan, lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan, aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Ya, jadi kadang-kala Tuhan memanggil seseorang itu dalam bentuk mimpi. Kemudian bagian keempat itu ini, selalu gagal dalam banyak hal. Gagal dalam banyak hal. Mau coba ini gagal, oh ini gagal, ini gagal, ini gagal. Bukan berarti menjadi pendeta adalah pelarian, tetapi kadangkala Tuhan menutup semua jalannya agar mereka menemukan jalan menuju pada panggilan itu. 5, keinginan orang tua. Ada juga orang menjadi hamba Tuhan karena keinginan orang tua, tapi itu juga merupakan panggilan Tuhan melalui keinginan orang tua. Faktor keinginan orang tua juga sering membuat anak menjadi pendeta, menjadi hamba Tuhan. Artinya Tuhan mendengar doa orang tuanya seperti doa Hana terhadap anaknya Samuel. Hana berkata, maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Jadi Hana berdoa pada Tuhan supaya ini Samuel menjadi orang yang berhasil. Pokoknya terserah Tuhan, mau diapakan dia, terserah Tuhan. Nah, banyak orang tua mengharapkan anaknya menjadi hamba Tuhan. Itu tadi dalam 1 Samuel 1 ayat 28. 6. Karena bernasar. Bernasar atau berjanji kepada Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan. Ini sering terjadi kepada orang yang bermasalah. Misalnya orang yang terlilit utang atau sakit. Mereka bernasar, kalau Tuhan memberi berkat untuk membayar utang-utang saya, maka saya akan menjadi hamba Tuhan. Itu pernah ada seperti itu. Atau sembuh dari sakit. Kalau Tuhan menyembuhkan penyakit saya, atau penyakit istri, atau penyakit anak, penyakit suami, dan sebagainya, jadi mereka bernasar, kalau Tuhan menyembuhkan, maka aku akan menjadi pelayan Tuhan, aku menjadi hamba Tuhan, full time. Contoh orang yang bernasar di Alkitab adalah Yeftah di dalam Hakim-Hakim pasal 11 ayat 30 dan 31. Kemudian yang ketujuh, oleh karena pertumbuhan iman seseorang. Iman yang bertumbuh atau kesadaran iman, seseorang akhirnya mengambil keputusan untuk menjadi hamba Tuhan. Contoh Timotius. Di dalam 2 Timotius 1:5 dikatakan, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas,
yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan aku yakin hidup juga dalam dirimu. Ini Paulus mengingatkan Timotius bahwa imanmu itu pertama timbul dalam nenekmu Lois, lalu kepada ibumu Eunike, dan sekarang kepadamu. Nah, jadi ini Timotius menjadi hamba Tuhan itu karena pertumbuhan iman, kesadaran iman yang pertama-tama timbul dari neneknya, ibunya, dan dirinya. Ini 7 tanda khusus yang kita bisa jumpai dalam Alkitab bahwa Tuhan memanggil seseorang menjadi hamba Tuhan sepenuhnya. Tapi bukan berarti yang lain tidak ada panggilan seperti ini. Karena panggilan itu bermacam-macam. Ada panggilan menanam, ada panggilan menyiram. Dalam 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-8 berkata, baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Kalau ada bukan panggilan hamba Tuhan, bukan panggilan penginjil, bukan gembala, ada mungkin panggilan yang lain. Jadi penopang hamba Tuhan, penopang gereja, mensponsori gereja-gereja, mensponsori hamba Tuhan. Sama, ada yang menabur, ada yang menanam, ada yang menyiram. Boleh jadi kami yang menabur, Anda yang menyiram. Nanti Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Tuhan memberkati.